2020 adalah momen bersejarah bagi umat di dunia. Sebisa mungkin setiap kalangan berperan di dalamnya. Pemerintah menganjurkan, jika hal tidak penting, maka lebih baik di rumah saja. Tapi apa yang sudah dilakukan pemuda di saat COVID-19 terus melanda? Kita mengetahui salah satu dampak COVID-19 adalah persoalan pemenuhan kebutuhan primer. Baru-baru ini, Pemko Siantar membagikan sembako ke masyarakat. Namun, distribusi pembagian menjadi polemik di publik. Pada sesi ini, Kabar Lestari akan mengangkat sebuah tema, yaitu sembako disunat, pemotongan hak masyarakat. Kita sudah kedatangan narasumber yang akan membicarakan tentang ini. Yang pertama, ada Bung Kotibul Umam Sirait selaku perwakilan organisasi PMII. Apa kabar, Bung? Sehat. Yang kedua ada Bung Liharman Sipayung selaku Ketua PMKRI Kota Pematang Siantar. Yang ketiga ada Bung Mailuter Dewanto Sinaga selaku Ketua GMKI Pematang Siantar Simalungun. Baiklah, yang pertama sekali saya akan ke Bung Mailuter. Baru-baru ini GMKI sudah pernah bersikap terkait kebijakan penanggulangan dan pencegahan COVID-19. Bisa diceritakan di awal perbincangan kita ini? Silahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Memang kita dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI, khususnya Pematang Siantar Simalungun, sudah angkat sikap terkait dengan bagaimana penanganan COVID atau virus corona, khususnya di Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun. Untuk Kota Siantar sendiri, kita juga sudah melakukan berbagai upaya dalam penanganan COVID. Sebelum kita mengkritik pemerintah, kita melakukan upaya terlebih dahulu. Itu dilakukan kapan? Kita sudah melakukan sekitar 1 atau 2 bulan yang lewat. Memang kritiknya dalam bentuk tindakan. Jadi kita produksi hand sanitizer sendiri, standar WHO, yang kita kerjakan di sekretariat kita di Jalan Asahan, Komplek Gria. Itu kebijakan dari GMKI sendiri atau gimana? Ya, itu kebetulan kebijakan dari GMKI sendiri dan dorongan dari teman-teman Badan Pengurus Cabang. Lanjutkan. Ya, kemudian setelah kita produksi hand sanitizer, kita bagikan ke masyarakat, walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak. Kemudian kita berikan sosialisasi dalam bentuk brosur. Sebenarnya tujuannya bukan mau mengatakan bahwa GMKI bisa memproduksi hand sanitizer, tapi bagaimana GMKI ingin mendorong pemerintah untuk lebih cepat lagi dan tanggap dalam menangani virus corona di Kota Pematang Siantar. Kemudian untuk daerah Siantar sendiri, kita juga melakukan penyemprotan cairan disinfektan. Itu kita lakukan bersama teman-teman Cipayung di rumah-rumah ibadah, ada di gereja, ada di masjid, viara, kuil, dan lain sebagainya. Setiap rumah ibadah yang ada di Pematang Siantar, kita semprot cairan disinfektan sebagai bentuk pencegahan terhadap virus corona. Sebelumnya kelompok Cipayung itu apa saja? Ya, kelompok Cipayung di dalamnya terdapat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI, ada Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI, ada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII, ada Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, dan yang terakhir itu ada Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMINI. Berarti ini berbeda itu ya, berbeda program ya. Tadinya GMKI melakukan pembagian hand sanitizer, terus yang kedua bersama kelompok Cipayung. Terus saya mau ke Ketua PMKRI. Kalau PMKRI sendiri apa yang sudah dilakukan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kesempatan ini. Jadi untuk PMKRI atau Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia cabang Pematang Siantar, kami kemarin juga bergabung bersama-sama teman-teman dari Cipayung untuk melaksanakan penyemprotan disinfektan ke setiap rumah-rumah ibadah yang ada di Kota Pematang Siantar. Kemudian di samping itu juga kita PMKRI Pematang Siantar di internal juga melakukan sosialisasi untuk bagaimana pencegahan
penyebaran virus corona ini. Dan selanjutnya kita juga tetap mengkawal pemerintah, mengkritisi pemerintah, baik di Siantar maupun di Simalungun. Mengkawal segala kebijakannya, contoh itu penyaluran bantuan sosial. Sebelum oh ya, mungkin itu aja dulu. Baik, saya akan ke Bung Umam ya. Oke. Kalau PMI sendiri bagaimana menyikapi? Oke, terima kasih kepada kawan-kawan semua. Kalau dari kita organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia khususnya di Kota Pematang Siantar, hanya sistemnya mengikut kepada Cipayung. Hanya mengikuti? Artinya karena posisi PMI Siantaran ini belum definitif, dia posisinya stagnan selama 3 tahun belakangan ini. Hanya saja membangun komunikasi dengan gerak-gerakan Cipayung. Yang pertama, PMI sudah melakukan penyemprotan disinfektan, yang dimana tadi sudah dikatakan seperti di masjid. Yang kedua, seperti di kuil ataupun di gereja tersendiri. Artinya yang kedua, PMI seperti khususnya di internal PMI, kami kemarin sudah mengikuti namanya doa istighosah, di mana doa ini untuk mengurangilah secara agama Islam itu untuk menghilangkan wabah-wabah atau virus yang ada di Kota Matang Siantar. Itu dilakukan di mana? Hari itu dilakukan di Sekretariat Nahdlatul Ulama bersama para ulama Nahdlatul Ulama yang ada di Jalan Pengururan, tepatnya di Siantar Barat. Di situ kami melakukan istighosah sekalian berdoa bersama untuk pencegahan ataupun permohonanlah kepada Sang Pencipta supaya memang COVID-19 ini segera berlalu. Dengan secara PMI itu aja yang sudah dilakukan untuk di Kota Matang Siantar ini tersendiri. Oke, berkaitan dengan Cipayung yang sudah lakukan, yaitu penyemprotan. Apakah ada instansi yang berkaitan dengan kelompok ini ketika melakukan program itu? Boleh mungkin langsung ke PMKRI menjawab. Terkait tentang instansi, mungkin ini maksudnya dalam hal menyuplai seperti itu ya? Iya. Tidak, kita dari Cipayung ini murni inisiatif sendiri, dan kemudian juga dalam hal dana juga kita kolektif, kita beli disinfektannya, juga demikian untuk pompa atau alat penyemprotannya juga kita cari, kita pinjam seadanya untuk dipakai dan disemprotkan ke setiap rumah-rumah ibadah seperti itu. Terus dampaknya bagaimana yang PMKRI lihat sampai saat ini? Apakah ini berpengaruh kepada pemerintah atau pemerintah hanya memikirkan ya udahlah mereka melakukan itu? Jadi untuk dampak yang kita lihat jelas sebetulnya orientasinya tidak ke sana, akan tetapi kita terlebih mengingatkan kepada masyarakat, terutama dalam hal kesadaran bahwasannya virus corona ini memang betul-betul masalah serius seperti itu, karena kita dapat lihat sendiri di Pematang Siantar, walaupun situasinya saat ini dalam marak-maraknya virus corona, akan tetapi masyarakat masih saja banyak yang berlalu lalang. Maka dengan itu kita lakukan penyemprotan, itu juga untuk mendorong kesadaran masyarakat. Jadi dengan kita menyemprot disinfektan, masyarakat tahu, oh iya ternyata saat ini beredar corona, seperti itu. Lebih ke penyadarannya aja mungkin. Bagaimana pendapat Bung Mailuter? Ya, kalau dari kami menyikapi, menanggapi persoalan itu, ada 2 poin yang ingin kami sampaikan dari gerakan Cipayung tadi. Poin yang pertama, kritikan terhadap pemerintah yang tidak berbuat apa-apa, sementara virus corona sudah makin berkembang di setiap daerah. Sehingga mahasiswa mengambil inisiatif untuk bergerak langsung, terjun ke lapangan dalam bentuk penyemprotan cairan disinfektan. Yang kedua, ini adalah bentuk kampanye kepada masyarakat sekitar, khususnya masyarakat Kota Siantar, bagaimana persoalan virus corona bukan persoalan 1-2 orang. Ini persoalan bersama. Oleh karena itu, mari kembali kepada budaya lama, budaya gotong royong, karena itu yang akan menyelesaikan persoalan yang besar ini. Jadi kita kembali kepada budaya masyarakat Indonesia yang lama, yang telah kita tinggalkan, yang dulu kita amini sebagai budaya yang baik, yaitu budaya gotong royong. Oleh karena itu,
virus corona ini hanya bisa dituntaskan dengan cara bergotong royong, bekerja sama dalam melakukan berbagai upaya. Mungkin itu. Terus bagaimana pandangan Bung sekalian ketika melihat Kota Pematang Siantar masih jalan umumnya itu masih ramai? Apa pandangan Bung sekalian? Boleh mungkin dijawab oleh Bung Umam. Oke, kalau melihat di jalan masih ramai, artinya itu kan perlu kesadaran dari diri masing-masing. Artinya kita sebagai mahasiswa yang sudah kita lakukan di awal tadi sudah menuntut lebih bagaimana kesabaran manusia atau masyarakat Kota Siantar. Artinya sudah dihimbau oleh protokoler, sudah diberitahukan oleh pemerintah. Tapi pemerintah tidak serius menanggapi ini. Tapi pemerintah tidak serius. Artinya ketika pemerintah tidak serius, kita sebagai mahasiswa lebih mengkritisi. Ya terus tugas dari mahasiswa itu apa? Pemuda itu apa? Ya, yang pertama adalah memang tetap mengingatkan dengan baik secara mengkritik media online ataupun media cetak, tetap mengingatkannya dengan hal-hal yang baik, karena apapun ceritanya kesadaran itu kan timbul dari diri masing-masing. Yang kedua, tetap memang sebagai masyarakat khususnya di Kota Siantar harus memang tetap menjaga kebersihan, karena hakikatnya kebersihan itu merupakan sebagian dari hal utama untuk pencegahan COVID-19 ini. Seperti itu sih. Ada tanggapan yang lain dari Bung? Ya, mungkin saya nambah sedikit. Bagaimana yang dipahami hingga saat ini, ya peran mahasiswa adalah kontrol. Sehingga ketika situasi masih ramai, kesadaran masih kurang, di mana peran mahasiswa, khususnya pemuda, kontrol. Dalam bentuk yang pertama, boleh mengkritik atau menyampaikan argumentasinya, bahwa pentingnya kita untuk mendengarkan imbauan-imbauan dari pemerintah terkait dengan kita harus menjaga jarak dan lain sebagainya, menggunakan masker, dan menghindari keramaian. Artinya tugas utama mahasiswa itu mengingatkan. Ketika ada yang kekurangan, ada yang kelupaan, diingatkan kembali. Sehingga kontrol itu tetap berjalan. Mungkin itu tambahannya sedikit. Baik, kita masuk pertanyaan selanjutnya ya. Buat Bung dari PMKRI, salah satu institut yang cukup dikenal di Kota Pematang Siantar ini sudah melakukan penelusuran bahwa ada indikasi markup yang dilakukan oleh pemerintah terkait bansos sembako yang dibagikan dalam 2 tahap. Boleh kami dengarkan pandangan dari PMKRI sendiri? Sebelum itu kita akan kembali setelah segmen yang berikut ini.